saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang dipitahin. Itu akhlak saya merasa Jokowi Dodo. Restoratif Justice untuk Egy Sujana dan SP3, bukti KUHP baru dan KUHP baru benar-benar menghadirkan keadilan. Restoratif Justice dalam kasus Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah bukti nyata bahwa KUHP baru dan KUHP baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Kenapa bisa ada pengakuan yang sama sekali tidak indah? Tidak ada itu bukan jelek dari tim kuasa hukum ini, ya, kita berdelapan ini, 6 yang masih tersisa, itu akan mempertimbangkan, akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Kita boleh ke kuasa hukum Jokowi, dianggap Bang Aristo tidak memenuhi syarat restoratif justice. Bang Firmanto. Ya, terima kasih. Selamat malam nih. Saya mau merespon Pak Aristo. Membantu Bu Eli, kira-kira gitu. Jadi kan sebenarnya sudah jelas banget, tadi Pak Aristo juga sudah sampaikan sebenarnya, bahwa dalam KUHP baru juga mengatur, kemudian di dalam Perpol 822 2021 juga mengatur, dan mengenai residivis tidak secara eksplisit, itu tidak boleh sebagainya, memang ada pengaturan-pengaturannya seperti itu. Namun yang kita ingin sampaikan sebenarnya saya hanya ingin mengapresiasi ini Bu Eli. Sebagai seorang lawyer, menurut hemat saya memberikan contoh baik. Bagaimana bisa membawa kliennya keluar dari kemelut. Itu dulu nih. Kemudian poin kedua disampaikan tadi sama Bu Eli, sudah terjadi perdamaian. Sehingga yang kita ingin sampaikan adalah kalau sudah terjadi perdamaian apalagi. Kan gitu ya. Mengenai bagaimana restoratif itu sendiri, tentu mekanisme itu dilakukan oleh Polri. Pihak-pihak yang bersangkutan dan sebagainya tentu melakukan hal-hal yang diperlukan dalam dokumen administrasi mereka, seperti itu. Dan kemudian tadi yang paling penting sekali adalah sudah terjadi silaturahmi. Ini paling penting menurut saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu pemulihan. Itu merupakan suatu proses yang tadinya putus, sambung. Pak Jokowi tidak mempersoalkan. Tidak mempersoalkan. Tidak mau minta maaf sama sekali. Tidak mempersoalkan. Malah beliau menyampaikan dalam konversi persnya, sangat mengapresiasi. Kan seperti itu nih. Dan menghargai Pak Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis datang dan akhirnya memohon kepada penyidik dan menyampaikan kepada kami untuk dapat memproses RJ. Masalah mekanismenya tadi terjadi perdamaian dulu, baru habis itu diangkat statusnya, kemudian habis itu dilakukan restoratif justice dan sebagainya, sehingga akhirnya lakukan gelar dan sebagainya, dan akhirnya SP3, itu mekanisme di internal dan saya pikir ya malam ini kita jelaskan seperti ini. Supaya publik juga nggak bertanya-tanya, ada apa ini, ada apa. Tapi intinya silaturahmi sudah dijalankan. Berarti pasal yang dituduhkan bisa gugur dengan? Tidak, kan ada mekanisme hukum, demi hukum. Bukan soal gugur dan sebagainya, tidak. Ada prosesnya, ada aturannya. Dan tentu ini dilakukan demi hukum. Bisa dilihat nanti, minta tolong sama Bu Eli SP3-nya. Ini demi hukum. Seperti itu. Sehingga apa? Pemulihan-pemulihan sudah dilakukan. Silaturahmi yang paling penting ini kita angkat sekarang malam ini, itu sudah terjadi. Oke, kuncinya silaturahmi. Sudah terjadi silaturahmi yang luar biasa, merekatkan lagi hal-hal yang sudah kemarin, dan saling memberi mereka. Kita bisa lihat. Pertama mungkin Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis datang. Itu kan menunjukkan dia memberikan, menyambung silaturahmi. Kemudian saling memberikan hal positif. Kemudian saling menyapa dan saling ya berbuat baik lah. Jadi saya pikir itu yang paling baik. Sehingga tidak perlu dipersoalkan. Masalah tiba-tiba ada pertanyaan tadi Pak Aristo mengatakan ini publik juga, ya saya rasa inilah penjelasannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau suatu good faith atau suatu perbuatan baik dilakukan, ya kita juga harus memiliki positive thinking. Karena SP3 ini akan digugat oleh pihak Roy Suryo. Bang Refli harus komentar. Silahkan, karena tentunya apa yang mereka butuhkan, ya kita persilakan. Tetapi yang pasti sudah terjadi perdamaian, sudah terjadi silaturahmi, dan ini semakin baik. Karena kita lihat juga kok ini ada ininya di gambarnya. Beliau menyampaikan akhlak Pak Jokowi terbaik dan sebagainya.
Saya pikir itu suatu hal yang harus kita tularkan sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bisa berpikir positif. Mungkin ucapan itu keluar dari mulut Roy Suryo ya, Silakan. Bang Refli Harun. Iya, terima kasih ya, Andro sudah diundang kembali dan mudah-mudahan Sampai diulang 3 kali nih Bang Refli nih kayaknya. Sudah mudah-mudahan demokrasi Bang ya. tidak dipotong ya, karena saya ingin memberikan penjelasan yang saya kira mau komprehensif. Pertama, saya ingin mengkritik Aristo ya kan. Kesalahan terbesar Aristo adalah membawa soal-soal ilmiah ke meja perdebatan ini. Kita debatnya harus ilmiah Bang. Saya jelaskan nanti ya. Karena sejak awal kasus ini tidak ilmiah. Sejak awal kasus ini ngawur. Sejak awal kasus ini melanggar semua prinsip-prinsip hukum yang ada. Dia bawa KUHP dan KUHP baru. Padahal tadi dikatakan inilah kelebihan KUHP dan KUHP baru. Ya kan? Bisa memberikan keadilan. Oke, kita cek KUHP-nya nanti. Oke. Yang kedua, kalau dengar Firman ngomong, ya itu kan kita tidak bisa melihatnya dari sisi hukumnya, tapi dari sisi politiknya. Ya. Kita pahamlah kenapa kemudian soal EGI ini kemudian diselesaikan amicable settlement, ya kan? Settlement ya win-win solution lah. Itu kan tentu ada motif-motif sosial politiknya yang sebenarnya sudah meta yuridis, sudah beyond dari hukum yang ada. Oke, itu satu hal. Yang kedua, saya ingin membacakan biar kita jelas membacakan. Tadi kan Aristo sudah mengatakan A, B. Tapi dia nggak mau membacakan karena ahli kan nggak boleh membaca. Ahli itu harus hafal. Tapi kalau lawyer harus baca. Karena kalau tidak baca nanti salah, ya kan? Berapa halaman Bang? Semoga durasi cukup ya Bang ya. Karena saya ini untuk pertama kalinya jadi lawyer ketika diundang di sini ya. Oke. Saya akan tantang pasal 79 KUHP yang baru. KUHP aja ya, tidak usah KUHP. 1. Mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa. Saya tidak tahu apakah ini alternatif, apakah kumulatif. Tapi saya bacakan satu-satu dan pertanyaan saya buat Aristo. Mana untuk Bang Egy dan DHL? A. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Apakah Bang Egy minta maaf? B. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Apakah mengembalikan barang? C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Apakah dia ganti biaya? Jangan-jangan malah terbalik. D. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban. Apakah Bang Egy ganti rugi? E. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban. Kerusakan apa yang diperbaiki Bang Egy? F. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Apakah Bang Egy membayar ganti rugi? Tolong disebutkan dari pasal 79 ayat 1 A sampai F ini mana syarat untuk restoratif justice itu. Oke. Kedua. Pilihan ganda nih Bang ya. Pilihan ganda. Dan saya tanya juga. Terbalik. Oh ini sorry ini atau. Karena di ujungnya atau. 2. Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Saya tidak tahu ada nggak kesepakatannya. Kita kan nggak baca. Katanya ada, tapi mana? 3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Wah ini tidak 7 hari ini. Beberapa hari pun sudah beres. 3 saya tidak tanyakan. 4. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan oleh setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Oke. Balik lagi ke 1. Kesepakatan apa yang sudah dituangkan yang mau dilakukan oleh pelaku. Katakanlah Bang Egy pelaku dan DHL pelaku. Yang kemudian pencabutan laporan itu kemudian bisa dilakukan. Oke. 5. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Ada nggak penetapan pengadilannya? Ya, oke. Lalu